Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Kami sudah mendapatkan tim hukum, termasuk tim advokasi. Kami sudah mendapatkan, mohon izin, masih di tangan kami. Karena atas pesan dari yang bersangkutan, kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omon-omon. Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuma omon-omon seperti pihak sono. Ya. Ada 5 bendel, sekali lagi, ada 5 bendel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM, Universitas Gadjah Mada, bukan UPP, Universitas Pasar Pojok Pramuka, ya, yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau-beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa beruat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis ELA. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama, di sini kalau diperhatikan, ada yang namanya watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas. Ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Kehabisan tinta itu mas. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore.
ya, tapi tetap saya dengan Dr. Misbah tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan, tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di Refli Harun oleh Dr. Tipa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu ada logo Universitas Gadjah Mada, dan itu tidak bisa dibuat di pasar pramuka. Nggak mungkin. Ada emboss yang ada di situ, nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine, ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Diprojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Asli juga itu ya. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari pasar pramuka yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menggemparkan ya. Ada 12 orang yang dilaporkan ternyata atau terlapor dalam kasus macam-macam ya. Kasus penghinaan, kasus pencemaran nama baik, kasus fitnah dan lain sebagainya yang terkait dengan ijazah palsu Jokowi, yaitu banyak sekali. Jadi mereka yang dilaporkan itu adalah 1 Egy Sujana, 2 HM Rizal Fadila, kemudian 3 Kurnia Tri Royani, 4 Rustam Effendi, 5 Damai Hari Lubis, 6 Roy Suryo, 7 Rismon Sianipar, 8 Tifauzia Tiasuma, kemudian ke-9 Abraham Samad, kemudian 10 Michael Sinaga, kemudian ke-11 Nurdian Noviansyah Susilo, kemudian 12 Ali Ridho alias Aldo Hussein. Jadi Ali Ridho ini babi Aldo ya. Oke, saudara sekalian, kita tidak tahu kenapa begitu banyak yang dilaporkan, karena pada sebelumnya yang terlapor itu kan cuma 5 saja dengan inisial RS, kemudian TT, ES dan K ya. Jadi RS itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Fauzia Tiasuma, kemudian Egy Sujana dan Kurnia Tri Royani. Ternyata ada 7 lagi yang dilaporkan. Apakah yang dilaporkan ini ongoing untuk menjadi tersangka ataukah hanya sekedar dimintain keterangan, kita tidak tahu. Dan ini Sobat Era sekalian, ada SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Pro Justisia. Jadi sudah Pro Justisia ini ya. Yang kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta di Jakarta, rujukan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri, laporan polisi nomor dan seterusnya, 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 surat perintah penyidikan lidik ya tanggal 14 Juli 2025 dan surat perintah tugas penyidikan tertanggal 14 Juli 2025 juga. Sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan ya, bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 kemarin ya telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi
merusak, memindahkan, menyembunyikan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain, dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik, dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 27 A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 yang diduga dilakukan oleh Egy Sujana, HM Rizal Fadila SH, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, KRMT Roy Suryo, Noto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tias Suma, Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nurdin Noviansyah Susilo Ali Ridho alias Aldo Hussein dan kawan-kawan. Oh, masih ada dan kawan-kawan. Padahal sudah disebutkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini masih ada dan kawan-kawan ya. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Direskrim Putu Kolis Aryana ya, Direktur Direskrimum ya, Direktur Resersi dan Kriminal Umum. Oke. Ya, saudara sekalian, ini ya ada banyak sekali yang dilaporkan dan masih ada kata-kata dan kawan-kawan. Dilaporkan dengan pasal apa? Pasal-pasal ini. Jadi sahabat sekalian, apa yang ingin saya komentari? Di sini kalau kita lihat panggilannya, tempus delicti dan locus delicti itu jelas. Tanggal 22 Januari, ya, tanggal 22 Januari tahun 2025 di Jakarta Pusat. Pertanyaannya adalah kejadian apa tanggal 22 Januari tersebut? Agak mengherankan. Apa yang menjadi kejadian tanggal 22 Januari? Karena tempus delicti dan locus delictinya jelas nih. Nanti para terlapor ini kalau kemudian diperiksa, mereka ya tidak akan menjawab kalau mereka tidak terlibat atau tidak berada di situ, tidak berada di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari. Ya, hati-hati. 22 Januari itu adalah lagu Iwan Fals. 22 Januari kita berjanji untuk saling mengerti apa yang di dalam hati gitu. Jadi saudara sekalian, menarik. Apalagi yang menarik dari situ? Yang menarik dari situ adalah pasal yang dikenakan tidak semuanya berhubungan dengan ijazah palsu. Apalagi yang menarik? Pasal yang dikenakan ancaman hukumannya mulai dari terbilang 9 bulan sampai 12 tahun. Apalagi yang menarik, tidak dicantumkan di sini pasal tentang pemberitaan bohong. Ya, yaitu pasal 282 ayat 3. Apalagi yang menarik? Yang menarik di sini banyak pasal-pasal yang sebenarnya sudah diinvalidasi oleh MK kalau mau dikenakan kepada mereka-mereka ini. Jadi terkesan memang memaksa atau dipaksakan ya kesannya. Karena itu nanti akan kita lihat. Coba kita lihat satu persatu pasal-pasal yang dipersoalkan tersebut. Ya. Pasal 310 KUH Pidana. Berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh, ya,
secara lisan. Jadi ada tambahan secara lisan melalui putusan MK. Dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya cuma 9 bulan. Atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Tapi denda ini jangan diperhitungkan lagi karena sudah berubah angkanya. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500, jangan ditulis. Lalu ada juga ayat lain tuh, jangan dipotong tuh. Ayat lain yang mengatakan bahwa tidak merupakan pencemaran kalau dilakukan untuk kepentingan publik. Tolong nanti di share lagi ya semua pasal-pasal tersebut. Nanti saya akan balik lagi membacakan. 311 ini adalah KUH pidana, adalah pasal tentang fitnah ya. Jadi pasal tentang fitnah. Jadi 310 pencemaran nama baik, 311 fitnah. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 35 junto pasal 51 tentang pemalsuan dokumen, kurang lebih begitu. Pasal 32 menggunakan atau mengupload atau apapun tanpa izin ya dokumen. Kemudian dan ini kalau pasal 35 itu 12 tahun penjara, pasal 32 8 tahun penjara, pasal 27A junto pasal 45 Undang-Undang ITE itu yang terkait tadi Undang-Undang 11 2008 tentang ITE ya. Yang pertama, kemudian 27A junto pasal 45 ayat 4 itu mengenai apa istilahnya? Mengenai pencemaran nama baik juga ya, menyerang kehormatan, itu pasal 2 tahun penjara. Dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 mengenai ujaran kebencian itu 6 tahun penjara. Jadi yang dikenakan adalah pasal pencemaran nama baik, kemudian dengan lisan, kemudian pasal fitnah, pasal pemalsuan dokumen, kemudian pasal mengupload atau menggunakan dokumen tanpa izin, kemudian pasal yang terkait dengan menyerang kehormatan ya melalui dokumen elektronik, kemudian yang terakhir pasal tentang ujaran kebencian. Tidak ada berita bohong. Menarik ya kan? Jadi sobat era sekalian, nggak tahu kenapa tidak ada yang berita bohong. Jangan lupa Gus Nur dan Bambang Tri awalnya itu dituntut dengan pasal-pasal di Undang-Undang 1 1946, yaitu pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15. Dan akhirnya dikenakan pasal 14 ayat 1 yang tuntutannya itu 10 tahun. Apa yang terjadi? Soal berita bohong ini dianulir di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjadi ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu 6 tahun penjara. Sehingga Gus Nur yang tadinya kena 6 tahun dengan pasal dengan tuntutan 10 tahun menjadi hanya kena 4 tahun karena dikenakan pasal yang tuntutannya 6 tahun. Aneh kan? Berubah. Dan kelihatannya polisi menghindari, dalam tanda kutip ya, menghindari untuk pembuktian ijazah palsu atau tidak dengan adanya kabar tentang berita bohong. Karena kalau ada berita bohong, ya tentu polisi harus menghadirkan berita yang aslinya bagaimana. Tapi kalau misalnya pasalnya itu ujaran kebencian, nggak ada kaitannya dengan ijazah atau tidak. Pokoknya ada ujaran kebencian. Apa ujaran kebenciannya nanti dilihatkan, ya kan? Kemudian apalagi misalnya ujaran kebencian, pasal tentang penghasutan nggak perlu pakai ijazah. Nah, pasal tentang pencemaran nama baik, nanti lihat juga apakah pakai ijazah atau tidak. Jadi sobat R sekalian, ini halus sekali mainnya ya. Intinya adalah polisi menghindari untuk pembuktian mengenai ijazah itu.
Karena itu tidak digunakan pasal berita bohong. Padahal sebelumnya masih digunakan pasal tentang berita bohong dalam panggilan sebelumnya. Dalam panggilan ini, dalam laporan dimulainya penyidikan ini tidak ada pasal tentang berita bohong. Canggih ya. Ini mohon maaf ya, Pak Polisi ya, kita harus menegakkan kebenaran bukan mencari kebenaran. Ya. Oke, coba kita lihat lagi pasal-pasalnya. Jadi pasal tentang berita bohong sudah tidak ada lagi. Nah, beda dengan sebelumnya. Pasal tentang berita bohong ada dulu pada panggilan-panggilan sebelumnya. Nah, kalau sekarang pasal tentang berita bohong sudah tidak ada lagi. Ini hal yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut sesungguhnya. Coba kita lihat dokumen panggilan sebelumnya. Oke. Dokumen panggilan-panggilan sebelumnya. Nah, ini. Coba kita lihat dokumen panggilan yang dikenakan kepada Egy Sujana, ya. Oh, ini ya, bukan ini undangan gelar perkara khusus. Jadi sebelumnya sependek pengetahuan saya itu ada dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2004. Jadi ini agak berbeda dengan yang sekarang kelihatannya. Rismon coba kita. Jadi sobat era sekalian, dan rupanya Rismon mau melaporkan Jokowi besok dan lapor penipuan 378 KUHP, kemudian yang mau pemberitaan bohong ya. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, nanti kita lihat. Begitu sobat sekalian ya. Ada Abraham Samad. Yang menarik adalah ada nama-nama yang selama ini tidak pernah diperiksa atau tidak pernah diklarifikasi, yaitu Abraham Samad. Abraham Samad bahkan mengatakan dia tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi. Ternyata ada dia sebagai pihak yang terlapor. Kita tidak tahu kejadian tanggal 22 Januari itu ada apa ya. Karena itu tempus dan locus delictinya sudah jelas. Oke, sahabat sekalian, coba kita bacakan komentar sobat Bung Refli, tolong blokir akun Judol, tolong ya, di blokir tuh akun Judol itu ya. Kemudian apa? Andrianto, oke. Enggak RH, enggak 2, RS ujungnya keok ya, lawan Jokowi. Enggak malu apa dipecundangi Jokowi mulu. Bro, yang kita lawan ini kekuasaan ya, penguasa. Justru disinilah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Insya Allah ya. Seorang nabi pun bisa kalah ya, apalagi seorang manusia biasa. Jadi ya santai aja bro ya. Apalagi nih ya. Yang Zionis apa itu yang nggak ada, ini dibuang saja ya. Kemudian bar es krim tidak mengayomi masyarakat, rela menyembunyikan fakta penguasa dengan barang bukti fotokopi, kan lucu wakakakak. Kemudian ini mengganggu ini, sorry ya. Lagi ya.
JKW akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan, sedangkan pengadilan no di sisi lain, semua dilaporkan borongan, sen kanan belok kiri ya. Kemudian buzzer-buzzer Jokowi kalah narasi menyerang lewat spam judol. Apalagi nih, ijazah yang dituntut kok tema ditukar pula dengan pencemaran nama baik. Tunjukkan saja ijazahnya, tak punya ngaku aja kok malah penjarakan orang yang tidak pernah korupsi. Jokowi sudah jelas korupsi kok tak peduli. Oke. Kenapa ijazah belum terbukti sudah mau dikriminalisasi? Bukankah di antara mereka ada advokat yang dilindungi oleh undang-undang? Parah nih rezim. Ya, yang advokat itu Egy Sujana dan Kurnia Triroyani serta Abraham Samad. Lucu ya, padahal Abraham Samad nyata-nyata adalah advokatnya ini. Bahkan sering sekali memberikan semacam konsultasi dan fasilitasi untuk rapat dan lain sebagainya. Status barangnya belum jelas ori atau KW, bagaimana bisa kena pasal fitnah, pencemaran, face blue smiling ya. Setiap ada sidang namanya ijazah tidak pernah hadir. Penyakit bangsa ini sumbernya dari Wercok. Saatnya dinasti Mulyono ditumbangkan. Rakyat rugi bayar pajak yang untuk biaya aparat hukum yang tidak bertindak adil. Kemudian sama seperti kasus Bambang Tri digeser pasal-pasalnya, itu yang namanya memindahkan gawang ya. Bahas dong Riza Khalid ya, nanti kita bahas ya. Brian Ajat ya, mudah-mudahan yang nonton banyak ya kalau kita bahas Riza Khalid. Jokowi dan kepolisian brengsek, mereka tidak ada keadilan dan kesetaraan hukum di negeri kita. Isnan Ansari. Pembuktian ijazah akan dihindari karena harus ada bukti dan uji forensik yang tentu bisa merepotkan. Kemudian tampaknya bagi mereka ini bukan lagi urusan benar atau salah. Bagi mereka semua ini adalah tentang ego, menunjukkan bahwa mereka masih punya kuasa. Jokowi tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya karena ijazah asli Jokowi itu memang tidak ada. Yang ada mau penjarakan Roy Suryo CS. Sekali berbohong tidak cukup 1000 kebohongan untuk menutupinya. Kejar, hajar, cecar Jokowi, tunjukkan ijazah. Udah beberapa tahun tentang ijazah. Udah pada sinting bin ODGJ suka-suka aja. UGM jurusan teknologi kayu, apa ada berarti Jokowi menyebar kabar bohong dan undang-undang ITE. Kemudian bubarkan saja Bareskrim yang dibina oleh si Tahir dengan nama asli Ang Chong Ming. Polisi curang, bukannya penjarakan Jokowi pendusta, malah menuduh putra-putri terbaik aset negara tukang fitnah suka-suka mereka. Saya bilang apa, tim Jokowi dan oligarki saya akui cerdas bikin skenario tapi gak ada moral. Kemudian apapun terserah Refli Harun lah, kayaknya benar tapi enggak tahu deh, tetapi percaya polisi, tetap percaya polisi, ya nggak apa-apa. Ya, jadi banyak sekali ya komentarnya saudara sekalian. Jadi pasal-pasal yang dikenakan itu kita lihat lagi ya. Jadi sebelumnya pasal yang dikenakan itu pasal-pasal, ada pasal tentang pemberitaan bohongnya, tapi sekarang sudah nggak ada lagi kelihatannya ya. Yang ada adalah, nah ini ya, undangan klarifikasi Rismon. Coba kita lihat. Nih. Kalau yang sepanjangnya saya itu ada itu pasalnya. Bukan ini ya. Coba kita lihat undangan klarifikasi Rismon nih. Nih, undangan klarifikasi Rismon tertanggal 23 Juni itu. Pasalnya tuh ada pasal 28 ayat 3, jungto pasal 45A ayat 3. Ada sebelumnya, yaitu mengenai pemberitaan bohong. Di sekarang nggak ada pasal 28 ayat 3-nya. Hanya berhenti di
pasal 28 ayat 2 ya. Gitu. Jadi nggak ada pasal 28 ayat 3-nya lagi. Sudah selesai. Mungkin ya dianggap nggak ada berita bohongnya ini. Lalu kalau nggak ada berita bohongnya apa gitu ya. Pencemaran dan lain sebagainya yang dikenakan atau penghasutan. Makanya saya bilang, aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Jadi saudara sekalian, kita bilang ini kritik, dia bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Ya, semua serba salah, aku harus bagaimana? Jadi saudara sekalian, pasal-pasal itu kalau kita bacakan ya. Oke, saya satu-satu di share oleh staf saya ya. Jadi pasal 30 tadi tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Jadi Roy Suryo dan teman-teman untuk kepentingan umum. Karena pasal 311 jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oh, rupanya 4 tahun langsung naik ya. Oke. Itu pasal 310, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 160 KUHP ya, itu bunyinya adalah barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jelas di sini sudah diubah juga oleh MK yang mengatakan bahwa ini delik material bukan delik formil. Artinya kalau kita mengatakan orang menghasut, harus ada yang terhasut dan tindak pidana yang dia lakukan. Kalau nggak ada, nggak bisa pasal ini diterapkan. Kemudian pasal 35 yang paling bahaya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Seolah-olah data yang otentik. Pertanyaannya adalah kapan Roy Suryo melakukan seolah-olah data yang otentik? Itu kan justru yang memproduksi ijazah Jokowi justru. Entah siapa orangnya. Kalau seandainya ijazah itu nggak benar, ya kan? Kemudian dan hukumannya adalah penjara 12 tahun ya. Kemudian pasal apalagi ya, itu 12 tahun tuh nggak tanggung-tanggung. Kemudian ada juga misalnya pasal 32 ayat 1 ya. Pasal 32 itu mengatakan pasal 32 belum ada ya. Pasal 32 itu intinya adalah pasal yang menyatakan menggunakan dokumen tanpa izin dan itu kenanya 8 tahun. Lalu pasal 27A Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi fitnah, pencemaran nama baik atau penistaan dengan maksud untuk diketahui oleh umum dapat dipidana. Pidananya adalah 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Pasal 27A Undang-Undang ITE, tetapi ini diubah bukan 4 tahun kalau tidak salah 2 tahun. Nanti kita lihatlah ya. Kita perbaiki cara mengutip undang-undangnya ya, jangan sampai keliru ya. Undang-Undang ITE itu ada Undang-Undang 1 2024, ada Undang-Undang 11 tahun 2008. Jadi harus lihat ya. Jadi yang dikenakan sekali lagi sobat sekalian,
pasal 310, pasal 311 dan pasal 160 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pasal 35 jungto itu terkait ya. Jungtonya itu 51 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang 11 2008. Jadi Undang-Undang ITE pertama. Nah, lalu kemudian pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Jadi sudah bukan 4 tahun lagi tapi cuma 2 tahun kalau untuk pasal 27A-nya. Tapi apapun itu menarik ya untuk kemudian melihat bahwa kok tidak ada tentang penyebaran berita bohong. Ini menarik. Ini little bit tricky. Why tidak ada penyebaran berita bohong? Ya, I don't know exactly why. Pokoknya yang jelas tidak ada yang namanya delik melakukan penyebaran berita bohong. Kita tidak tahu apa istilahnya, apa pertimbangannya ya. Kok delik tentang berita bohong ini tidak ada. Begitu sobat era sekalian ya. Sekali lagi di sini ada Abraham Samad yang juga dijadikan terlapor dan ada Babe Aldo juga jadi terlapor dan kelihatannya ada 2 YouTuber yang juga dijadikan terlapor. Babe Aldo YouTuber juga sesungguhnya. Jadi sepertinya ada YouTuber Pian ya. Sepertinya ada terjadi dilaporkan juga ya. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan itu memberikan informasi. Sekali lagi nanti kita akan kutip pasal-pasal yang benarnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi di awal mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui, sobat era sekalian. Dan nanti setelah ini saya akan membahas mengenai Rismon Sianipar itu mengadukan Presiden Jokowi ke Polda DIY. Nekat kali dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.